Bagaimana hukumnya sholat Jumat di masjid, musola di perkantoran yang hari kerja jamaahnya cukup 40, tapi apabila hari libur jamaahnya kurang 40 karena jamaahnya tidak berdomisili di sekitaran masjid atau musola. Yang syarat 40 itu hanya mazhab Syafi'i. Dan syarat 40 itu adalah waktu sholat Jumat itu. Adapun sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur besok-besok tidak mesti 40. Jadi asal sudah di situ 40 cukup, maka sahlah sholat Jumatnya menurut mazhab Syafi'i. Mazhab ada 4. Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya, kan kalau saya pernah dengar itu kalau Jumatan itu minimal kuotanya itu minimal 40 orang, benar tuh Buya. Soalnya di masjid kampung saya ada 2, itu yang terakhir itu kan musola ada 2 Jumatan untuk keluarga, tapi itu nggak ada 40 orang, apa sah itu Jumatannya Buya. Terima kasih Buya jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang betul seperti itu. Di dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikukuhkan, pendapat barunya Imam Syafi'i yang dikukuhkan bahwa sholat Jumat itu baru dianggap sah. Syarat sahnya Jumatan adalah jika dihadiri oleh 40 orang yang mereka memenuhi syarat-syaratnya, bukan asal 40. 40 orang mustautinin, penduduk setempat yang nggak akan pergi ke mana-mana. Mukimin, orang yang ngontrak rumah di kiri kanan kita nggak dihitung. Jadi memang orang nancep di situ, rumahnya di situ. Kalau seandainya mati dikubur di situ. Mustautinin adalah orang yang punya tempat tinggal di situ. Kemanapun pergi dia akan kembali ke situ. Nama mustautinin, biarpun rumahnya masih ngontrak karena memang tidak punya rumah. Jadi mustautinin 40 orang itu di dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Dari kaum laki-laki tentunya 40 orang yang laki-laki yang dia adalah penduduk setempat. Kemudian ini ditanyakan, ada musola ingin mengadakan masjid, perlu ditanya untuk apa itu semuanya. Kalau memang tidak perlu, tidak mendesak, tidak penting-penting amat, tidak perlulah. Sehingga dalam madhab Imam Syafi'i pun juga hendaknya persatuan dijaga, nggak perlu ada berbilang masjid. Kalau bisa masjid satu saja deh, kecuali masjid itu nggak cukup. Nah baru nanti setelah masjid itu nggak cukup, boleh ada 2 Jumatan di kampung kita. Tidak cukupnya ini pun juga fleksibel kok dalam madhab Imam Syafi'i. Yang dikukuhkan adalah nggak cukup bagi orang, pokoknya nggak cukup dengan siapa yang menghadiri Jumatan. Macam-macam ada, nggak cukup oleh ahli istiton, nggak cukup oleh ahliyatul wujub, bukan ahliyatul i'tidad ya, ahli wujud maksudnya, nggak cukup oleh orang yang dianggap dari 40 dari penduduk setempat. Ada yang mengatakan nggak cukup untuk orang yang wajib Jumatan. Yang keempat, 3 adalah nggak cukup untuk orang yang sah Jumatan. Yang keempat, nggak cukup oleh penghuni kampung itu. Kalau seandainya satu kampung masuk semuanya itu kok nggak cukup, maka boleh buat. Artinya diam-diam juga kalau kita perhatikan dalam madhab Imam Syafi'i hampir mirip dengan madhab yang lain. Pada akhirnya tidak terlalu repot, tidak terlalu sibuk kita, bahwasanya Jumatan 2 pun juga jadi boleh. Akan tapi yang perlu dijaga adalah untuk apa, tujuannya untuk apa dulu. Kok sampai ada Jumatan keluarga, apa keluarga nggak bisa berbaur dengan tempat lain. Nah, kalau memang ternyata dilarang untuk Jumatan di tempat masjid tersebut, ya cari masjid yang lainnya. Nah, supaya tidak perlu. Kalau harus membuat Jumatan kurang, kalau memang ada sebabnya masjid lain nggak bisa nerima mereka, mungkin punya penyakit khusus atau sebagainya, ini satu keluarga punya penyakit semua ingin Jumatan, bagaimana di kampung. Kalau kasusnya memang seperti itu, tidak bisa kemana-mana, lalu ingin buat Jumatan sendiri, ya sah-sah saja. Tapi kalau bisa harus 40 dong dalam madhab Syafi'i. Waduh, kalau madhab kamu nggak ada, kita cuma hanya oke lah. Kalau memang seperti itu, karena ingin merasakan Jumatan, tentunya ingat sebabnya tadi. Kalau ingin mengadakan Jumatan tidak sampai 40 dalam madhab Syafi'i, ya sudahlah, pendapat Imam Syafi'i terdahulu yang sama dengan madhab Imam Malik, 12 deh, jangan kurang dari 12. Tapi ingat, kasusnya kasus darurat, misalnya kasusnya nggak ada masjid lagi, cuman ingat
Karena itu di dalam madhab Syafi'i tidak, yang dikukuhkan tidak dianggap sah Jumatannya. Menurut madhab lain, madhab Malik seperti madhab Hanafi juga dianggap sah. Maka hendaknya dia setelah melakukan sholat Jumat yang jumlahnya kurang dari 40 tadi, maka dia disunnahkan untuk mengulang. Kalau menurut madhab Syafi'i yang dikukuhkan wajib mengulang karena dianggap sah. Kalau kita anggap sah, paling tidak ihtiyat, khuruj min khilaf, keluar dari khilafnya orang yang membatalkannya, maka diulang. Jadi bisa saja kurang dari itu. Bahkan bisa saja yang sholat termasuk yang perlu dihadirkan fatwa yang memudahkan untuk melakukan ibadah. Membuat perusahaan di tengah hutan, mereka tidak ada mustautinin semuanya, atau di sebuah di padang hamparan luas, ribuan orang di sana nggak Jumatan. Ya jangan dong, adakan Jumatan biarpun yang datang adalah bukan orang mustautinin. Dalam madhab Syafi'i memang tidak sah, tapi madhab lain sudah disahkan. Jadi dalam urusan semacam ini hendaknya permudah, dan ini adalah bukan memudahkan, malah sebetulnya malah mengangkat orang, karena memudahkan itu artinya tidak sholat, justru ini malah melakukan sholat, beda. Jadi bukan kita mendatangkan pendapat agar tidak sholat, bahkan kita mendatangkan pendapat yang lemah untuk sholat, berbeda. Jadi pendapat lemah kita hadirkan justru untuk mengangkat mereka agar mereka beribadah, sangat berbeda. Pendapat lemah untuk membatalkan sebuah kewajiban, itu yang nggak benar. Tatabu rukhsah, mengikuti rukhsah yang diharamkan, yaitu mendatangkan pendapat lemah untuk meninggalkan sebuah amalan. Tapi kalau mendatangkan pendapat lemah untuk mengamalkan, itu bukan tatabu rukhsah, ini berbeda. Jadi ada orang mengatakan di saat kita menyampaikan semacam ini, katanya ini adalah tatabu rukhsah. Bukan, rukhsah itu adalah tidak Jumatan, kita malah menjadi Jumatan, bukan rukhsah. Ini harus dipahami makna ini. Jadi kalau memang keadaannya mendesak, bolehlah dan dianggap sah, tentunya bukan dengan madhab kita atau madhab Imam Syafi'i yang dulu, pendapat lamanya Imam Syafi'i seperti itu. Kemudian setelah itu jangan banyak khilaf. Jadi kalau anda melihat orang semacam itu, diingatkan dengan bahasa halus, bahasa madhab Syafi'i, nggak mau, ya sudah. Ada madhab lain mengatakan sah, nggak usah berantem. Kadang-kadang kita urusan begini sudah caci maki, Allah membodohkan yang lainnya. Naudzubillah min dzalik. Hukum itu kadang itu tidak objektif. Saya beri contoh ya, sama nggak usah tersinggung. Madzhab Syafi'i yang mengharuskan Jumatan orang 40, ya, itu juga dikritik oleh Fathul Mu'in. Tidak usah saya, Fathul Mu'in pun kritik. Kritiknya gini, kalau ada orang berpikiran harus iqamatu Jum'ah walau di dunia arba'in, harus diikuti. Bahwa qawiyun, pendapat itu juga kuat, sebagaimana katanya Imam Bulkini. Orang yang latihan jadi kiai, yang latihan dakwah, syarat 40 itu aneh. Loh, kamu kan hidup di Pasuruan, sudah kota santri. Coba kalau kamu hidup di daerah Samin, wong sing gelem Jumatan wong 10 kok mbok syaratno 40. Jadi agama itu juga diuji di lapangan, jangan nuruti khayal ideal. Imam kudu macane fasih, wong sing dadi imam wong iku, sing gelem ya wong iku, isane ya mok ngene iku. Mbok yo wong ku mikir, coba yang nuduhnya ku dia. Zaman neng Mekah Nabi diuji wong kafir, neng Madinah diuji wong munafik, padahal ditunggoni Sayyidul Khalqi. Iku pelajaran nak dunya iki ngene iku ruwet. Dipimpin wong paling sempurna ya ono kowe masalah. Pomene mbok ben kon, kowe wis masalah. Wis ora usah masyarakat kon dhewe wis masalah. Wis masalah. Loh, saya pernah ditanya, terus orang yang tidak peneliti itu biasanya membayangkan nggak 40 itu orang di pedalaman Pasuruan, di Bromo, di Tengger, di daerah-daerah gitu. Itu juga keliru. Sebetulnya yang potensi nggak 40 malah Islam kota. Islam kota ngeten Mbak Idris, kalau kasus di Jogja, di Jakarta, saya sering ditanya orang-orang kaya itu, Gus, saya mau bikin Jumatan tapi orangnya kayaknya 40, orangnya paling 10 Gus, kalau nggak 20, tapi nanti 3 minggu lagi paling sudah 200. Itu pertanyaan Islam kota. Nah, karena saya lama di Jogja, juga banyak interaksi dengan orang-orang Jogja. Kasusnya itu gini Mas Ebul, kan ada perumahan elit, pengembangan bikin perumahan elit, itu kan yang ada langsung ada masjidnya, ada paket, ada masjidnya. Nah, yang datang situ pemilik rumah dok. Ternyata orang elit hanya orang 20, yang Jumatan 10, berarti hanya 10. Tapi nanti setelah 3 bulan, supirnya ikut, stafnya ikut, Sora Gosipul tukang buka pintu ikut. Aduh, wali kota mul buka pintu ora gelem. Kudu ikut. Wah, akhirnya
Dia bilang nanti Gus setelah 3 minggu minimal 200 yang Jumatan. Loh, saya tanya kok bisa? Ini supir saya belum ikut, ajudan saya ikut, tukang parkir belum ikut, tukang satpam belum ikut, tukang pintu gerbang belum. Ya aku ya piro-piro Islam Kota Gelem Jumatan sudah lah, Jumatan saja meskipun 40. Sama lihat di kitab Tazkirun Nas karangan seorang Habib, itu kitab Tazkirun Nas, cari di I'anah, cari di semua kitab mazhab Syafi'i, mesti ngendikan syarat arba'in itu syarat ideal. Karena ngendikan Imam Syafi'i kalau orang 40 itu pasti salah satunya wali. Imam Syafi'i tidak menangis, saiki kumpul sewulah kau ini kira mesti ono waline. Iya kan? Imam Syafi'i gak menangi itu. Walau adanya wali. Dulu itu saking banyaknya orang wali, orang soleh, tiap ada orang 40 pasti ada. Sekarang kalau orang ribuan pun ada jaminan kalau ada walinya. Kalaupun ada jalur istri juda, jalur fakir sabar, mau jalur-jalur itu. Nah, itu kan kata siapa mazhab Syafi'i itu absolut di ashabnya? Tidak mesti juga. Karena di level lapangan itu beda di level khayal ideal. Kalau khayal ideal inginnya imam yang terbaik, paham ya? Afqahuhum yang paling ahli baca, afqahuhum yang paling ahli fikih, asanuhum yang paling senior. Terakhir malah berat lagi, wa imamu qaumin wa hum lahu radun, diimami orang yang semuanya meneri. Lha iku ape pilkada apa dadi imam? Disurvei sih. Jadi misalnya saya dengan Gus Ipul, survei dulu. Waliul Amri menang di urusan Waliul Amri, berarti menang wali kota. Kalau Alam kayaknya menang saya misalnya, ribet kan? Akhirnya kan poinnya 1 banding. Nah, tinggal poin terakhir wa imamu qaumin wa hum lahu radun, konsensus kan? Ah, polling dulu. Polling dulu menang wali kota kan bisa bayar dulu. Kiai kan tidak bisa. Paling ngancam cina milih saya nerokok. Repot kan? Kan repot jadi. Tapi nyatanya ini cerita, nyatanya di tradisi guru-guru kita tidak seperti itu. Banyak Said Muhammad tuh terkenal, beliau juga sering jadi makmum. Banyak wali-wali top yang kalau sholat kersane jadi makmum, yang jadi imam ya sering, jadi makmum ya sering. Akhirnya orang terus ya legowo saja, ya sendi sing gampang, tak usah repot. Karena syarat yang didhawuhna Nabi itu aqra'uhum afqahuhum itu syarat ideal. Tapi syarat saya shallu khalfa man qala la ilaha illallah. Nah ini pentingnya ngaji ini ya, kembali ke ahli sunnah wal jamaah. Lah nek semacammu ngono kowe ngaku ahli sunnah lah. Nah orang selalu kecangkeman teman-teman ngaji ku ya angel. Paham ya? Terus taklid badal amal tubuh boleh. Misalnya Ka'bah juga gitu. Masyhur itu kemarin Mbah Mun sering duka. Tanya Mbah Idris, banyak lagi yang ngerti dukane Mbah Mun ketika kiblat mau diluruskan. Mbah Mun kan duka. Dukane karena nanti kalau kiblat diluruskan sesuai jam dalil atau sesuai yaum rasdil apa? Kiblat itu akan menjadi orang menyalahkan orang-orang dulu, karena banyak masjid wali ketika dicek, dihitung lagi nggak pas. Akhirnya kalau kamu membenarkan itu menyalahkan wali. Tapi kalau anti teori itu kamu anti ilmiah, kan ya jadi repot. Terus saya termasuk orang yang dimintai pendapat, termasuk Gus Zofur sampai situ sama Suriah Jawa Tengah. Mbah Mun ngendikan, terus saya nyari takbir di Tafsir Munir, sampean cari di Fawallu napa wujuhakum syatral masjidil haram. Itu di situ kata Ibnu Abbas, Al-Ka'bah kiblatun li ahlil masjid wal masjid kiblatun li ahlil haram wal haram kiblatun li ahlil masyriq wal maghrib. Karena kalau Ka'bah kudu persis, mereka juga gak mikir. Yang ngomong-ngomong persis itu tak mikir, ya ora mikir. Begini gak mikirnya. Nggak, ini nyata. Ka'bah itu misalnya luasnya segini. Kan Ka'bah itu kan 16 kali 18 Gus Ibul. Terkenalnya Ka'bah itu 16 kali 18. Anggap saja 18 meter lah luasnya itu. Berarti semua masjid harus pas 18 meter. Iya kan? Ka'bah itu kan luasnya 18 meter, berarti luas masjid maksimal harus 18 meter. Sekali masjid kamu 20 meter, yang ujung sana madep mana tuh? Mesle kan? Lah ya kan, misalnya ini Ka'bah, ini tak contohkan di tengah.
ini Ka'bah, terus kamu sholat di sini, berarti ya luasnya harus luas ini. Sekali kamu di sini madhep kiblat kan nggak kena Ka'bah sama sekali. Kalau ingin berarti bentuk masjid harus cekung. Iya kan, mau tidak mau. Kalau ingin ke titik ini semua masjid harus apa? Cekung. Nah itu pas itu Mbah Mun saking dukane ngendikan gini, senengane bener Ka'bah, rumangsamu sing wajib madhep Ka'bah iku mau wong salat tok, wong mati wajib madhep Ka'bah iku keduki kabeh. Sampai ngene iki betul saking dukane Mbah Mun. Memangnya yang wajib madhep kiblat itu hanya salat, orang yang mati pun harus madhep Ka'bah, keduun kabeh. Iku cek versi kaul kodim kabeh. Ya ini cerita aja, gak usah dilebono hati, tapi ini ilmu ya, jadi sampean biar rileks. Jadi beragama itu yang rileks, karena inna hadzina matinun, agama ini sudah sudah kuat. Mboten kuat sepundi ditunggoni Rasulullah SAW jelas hebat, ditunggoni sahabat yo mlaku, ditunggoni wali songo sing wonge pinter-pinter yo mlaku, yo ditunggoni mudin yo mlaku, ditunggoni kiai proposal yo mlaku, ditunggoni kiai sertifikasi yo mlaku. Itu yang hebat bukan kiainya, karena agama ini dijaga Allah Subhanahu wa taala. Mulane kalau kan dadi kiai khusuk nemen-nemen mboten purun, rugi. Agama wis dijaga pangeran, kalau khusuk ora khusuk, bahkan saya jatuh sekalipun hadzadin tetap matinun. Yang jatuh paling seorang bukan hadzadin. Ane kalau ngiyai wis wantes. Terus cara bapak ngoten. Ngiyai tenanan goblok-gobloke kiai. Kok saged Pak? Lho inal huda wala apa tenanan wae mulang ya mulang. Wae mulang ya mulang. Mbah Mun ngandani saya juga gitu. Kowe nak mulang wis mulang ae, aja geman kepen minterno santri, demen kecewa. Wong kula mulang mulai dhisik nganti saiki sing goblok ya pancet goblok. Lah sing bakat pinter mboten kula ulang lah ya wis pinter. Lah ini terus prestasine kiai ning ndi ya ora roh. Ya ikhlas niku, malah nek sekali gak ikhlas wis gak duwe prestasi. Jadi monggo matur kula niku agama iku wis matin itu kuat. Nggih ngoten niki cara kula niku, pertanyaan sing dimun disimpen wonten seranjenengan, tapi wis kadung dipersiapno nggih satu saja supaya enggak ganggu keinginan. Nek kakean wau sakake sing takok Gus kemungkinane tadi. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.